Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas bahwa takwa ini secara bahasa ya itu sudah disampaikan bahwa di minggu yang lalu bahwa yang namanya takwa itu adalah bahasa Arab, asal kata dari waqoya, kiwikoya. Artinya apa? Artinya adalah risai, artinya adalah tameng, artinya memelihara, artinya untuk menjaga, artinya untuk melindungi, menjaga, memelihara dari hal apa? Dari berbagai hal yang membahayakan, untuk tidak merugikan kehidupan kita. Kita ini kan dimanapun kita berada inginnya untung. Kita bekerja saat ini di PP ya, karena di sini adalah masjid PP, kita pengennya kerjanya ringan, gajinya gede, betul gak? Ya kan? Walaupun perusahaan gak untung, pokoknya bonus tetap dikasih, nah gitu. Nah sebab itulah sama halnya ketika kita dalam kehidupan kita pengennya ringan kerjaannya dan kemudian hasilnya besar. Cuma memang sunatullahnya nggak ada kayak begitu. Ya, sunatullahnya nggak ada. Karena untuk menjadi orang yang bertakwa itu nggak mudah. Takwa itu mudah diucapkan tapi berat untuk dijalankan. Sama halnya perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang betul-betul unggul, perusahaan yang betul-betul sesuai dengan visi, menjadi perusahaan konstruksi besar, itu kan nggak bisa tiba-tiba. Maka harus dikerja kerasin, ya, harus diseriusin, harus mau bekerja keras. Kalau enggak, ya nggak bisa dengan hanya sekedar berharap. Sama halnya dalam hal kehidupan kita dalam beragama, kita nggak bisa hanya sekedar kita nih berdoa, tapi kemudian kita tidak ada wujud dari doa itu. Nah, wujud dari ibadah yang kita lakukan, bentuk implementasinya adalah perilaku, namanya akhlak. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa ini artinya menjaga, memelihara. Pernah suatu ketika kaitan dengan takwa ini ada sahabat Nabi, ya, itu kan pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya, pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Kemudian ada sahabat yang lain, pernah. Bagaimana caranya supaya tidak terinjak duri itu? Maka saya akan memilih dengan cara yang hati-hati supaya duri itu tidak terinjak. Itulah takwa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak begitu jebakan. Kita nih ketika bekerja, seringkali kan bekerja yang penting untung, tapi seringkali mengabaikan terhadap nilai-nilai. Maka kemudian BUMN membuat yang namanya aturan tata nilai yang disebut dengan akhlak, ya. Nah, akhlaknya di BUMN karena memang supaya sesuai dengan perusahaan, supaya sesuai dengan kekinian, bukan berarti akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak sesuai, tidak. Cuman karena di perusahaan itu kan tidak semua yang beragama Islam, ada yang beragama lain, sehingga mampu terakomodir semua agama dengan nilai-nilai yang bersifat universal. Apakah akhlak yang dalam ajaran Rasulullah tidak universal? Universal, tapi tidak semuanya orang menerima. Mungkin kita yang beragama Islam menganggap ya universal, tapi bagi yang beragama yang lain belum tentu menganggap itu universal. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kaitan dengan takwa, memelihara, menjaga, melindungi, ya. Maka kemarin sempat terputus tentang buah dari hasil ketika kita menjalankan yang namanya takwa. Takwa ini kalau para ulama secara jumhur itu artinya lebih banyak sepakat, walaupun ada terjemah lain atau ada definisi yang lain. Jumhur ulama itu yang namanya takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu takwa dijalankan, Pak, ini hasilnya, ya, itu pasti dahsyat.
Makanya kalau perusahaan PP itu pengen menjadi perusahaan yang betul-betul unggul, maka tidak ada yang lain yang harus dilakukan. Kalau dalam perspektif ini, maka jadikan seluruh pegawainya adalah memiliki mental takwa. Apa itu mental takwa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh perusahaan, ya jalankan. Ya, kalau yang nggak dijalankan ya jangan. Kalau yang nggak diperintahkan, ini kadang-kadang yang nggak diperintahkan dijalankan, yang diperintah ditinggalkan. Nah, itu masalah namanya. Ya, suruh kerja, istirahat. Suruh istirahat malah kerja. Nah, itu kan nggak nyambung namanya. Ya, ini kan waktunya istirahat, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memanfaatkan waktu istirahat yang diberikan oleh perusahaan untuk apa? Mengupdate, bukan saja untuk kepentingan yang bersifat perusahaan terhadap peningkatan kinerja, tapi juga meningkatkan terhadap keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nambahnya keyakinan, nambahnya ketakwaan, salah satunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memiliki wawasan dan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu dan wawasan, Pak, disangkanya kita udah benar padahal salah. Ya kan? Coba, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diadakannya kajian, diadanya pengajian, diadakannya pelatihan, diadakannya training supaya ini tidak salah. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bahwa dari takwa ini yang kita harus pahami, Pak, paling tidak ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sebetulnya banyak sekali. Maka kalau 6 ini saja kita jalankan, maka kita akan menjadi, kalau dalam perseorangan, menjadi pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang unggul. Dan memang betul, Pak, sejarah mencatat orang-orang Islam yang hidup betul-betul menjalankan tentang konsep ajaran Rasulullah dengan sebaik mungkin, yang bahasa saya menyebutnya holistik, itu rata-rata mereka sukses luar biasa. Dan lihat para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menjadi kiblatnya orang barat, yang sekarang kita justru berkiblat ke barat, itu adalah orang Islam. Contoh, bapak kedokteran itu adalah orang Islam, namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu menjadi kiblatnya bapak dokter dunia. Dan itu orang Islam, ulama, sekaligus dia seorang ahli kesehatan. Ya. Kemudian apalagi yang melahirkan teknologi digital di abad ke-7, yang kemudian orang menyebutnya tentang algoritma. Itu pun orang Islam. Siapa namanya? Namanya Al-Khwarizmi. Itu penemu bilangan biner. Bilangan biner itu adalah bilangan yang disinyalir sebagai titik awal lahirnya teknologi digital, Pak, yang saat ini dipakai oleh orang-orang barat, yang diklaim adalah hasil penemuan mereka. Padahal titik awalnya adalah orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam betul-betul menjalankan syariat secara baik dan benar. Kalau sekarang ini, Pak, terdikotomikan antara pemahaman terhadap ilmu agama dengan ilmu dunia dipisah. Sehingga tidak heran orang kalau yang namanya ibadah itu hanya sholat. Maka tidak heran ada orang yang sholat tepat waktu, Pak, duduk di paling depan, dia merasa berdosa kalau duduk tidak di paling depan, dia merasa kemudian kurang afdol kalau tidak sholat di paling depan. Kadang-kadang ada yang kemudian sikut kanan, sikut kiri, nginjek kaki orang gitu kan, supaya dapat di paling depan. Tapi itu menyalahi aturan. Duduk paling depannya memang betul, Pak, tapi memahami terhadap yang namanya nilai-nilai agama itu harus holistik, Pak. Ya, harus berpikir yang mendalam, menyeluruh, universal, ya, universe. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya orang yang sholatnya tepat waktu, ibadahnya bagus, itu berbanding lurus terhadap kinerja, ya, berbanding lurus terhadap produktivitas.
sehingga pekerjaannya itu bagus, pekerjaannya itu produktif. Orang tidak ada yang tidak puas dengan hasil kinerjanya. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu didasarkan karena ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini bukan hanya sekedar sholat, tapi bagaimana menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar, menghasilkan untung yang besar, memberikan dividen yang begitu besar kepada pemerintah. Kenapa? Karena itu akan dinikmati orang-orang banyak. Coba kalau misalnya PP menghasilkan keuntungan yang besar, kemudian menyetorkan keuntungan yang besar ke pemerintah, pemerintah kemudian bisa membangun jalan katakanlah, maka jalan itu dinikmati bukan sama orang PP saja, tapi dinikmati oleh orang banyak. Dan ketika jalan itu dilewati oleh orang-orang banyak begitu, maka pahalanya mengalir. Itu kalau dalam pendekatan perspektif keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kaitan dengan akhlak, misalnya tentang sholat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat saja Allah menyampaikan itu belum dianggap sholat kalau sholat tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika takwa ini betul-betul sudah diterapkan, maka dia akan menjadi pribadi sukses. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang sederhana, tidak angkuh, tetap semangat, sabar dalam menghadapi beragam ujian dalam kehidupan. Nah, sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu buah dari takwa, ketika kita takwa betul-betul dijalankan, definisinya menjalankan semua yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, maka kata Allah di dalam Al-Quran, ini bocorannya yang disampaikan kepada kita. Kata Allah, begitu kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, ketika kita berhadapan dengan soalan hidup, dengan problematika kehidupan, maka seringkali kita ini kan tanya kemana-mana. Kalau perusahaan kan konsultasi sama konsultan, bayar mahal, gitu kan, nanya sono, nanya sini, yang belum tentu juga itu menyelesaikan. Ya kan? Kita pun sama, kita sakit datang ke dokter, kita nih nggak punya duit datang ke bank mengajukan kredit, ya kan? Nah, begitu dapat duit, apa selesai masalah, datang masalah baru karena harus bayar cicil, ya kan? Apalagi begitu nggak bisa nyicil, rumah disita, masalah tambah banyak. Nah, sebab itulah Allah ngasih bocoran kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhadapan dengan masalah, ilmu ini Allah turunkan kepada Rasulullah, yang kemudian diajarkan kepada sahabat, yang sampailah kepada kita, sampai kepada saya, dan kemudian saya sampaikan kepada jemaah. Maka kalau kita nih ingin mendapatkan solusi yang tiba-tiba muncul dari ide pikiran kita, sebetulnya bukan ide pikiran kita, itu Allah yang ngasih petunjuk, namanya hidayah, ya kan? Dan kata Allah ini, wa may yattaqillaha yaj'alu makhrajan, ini ayatnya. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita kan coba apa? Kita datang ke dokter cuman hanya dapat nasihat doang, nggak dapat obat. Dapat obat itu diresepkan. Kita ini dapat nasihat dari dokter, Pak, mahal apa murah? Mahal, kita keluarkan biaya, Pak. Bapak nih nggak bisa kencing, Bapak mohon maaf nggak bisa BAB, ya kan? Bapak nggak bisa buang angin. Itu minta nasihat sama dokter. Dinasihatin sama yang lain belum tentu mau, Pak. Ini banyak. Kadang bahkan nasihat untuk bisa menjadi teratur hidup saja, Pak, dibandingkan penceramah yang menyampaikan tentang nilai-nilai berdasarkan Al-Quran dan hadis, belum tentu didengerin. Tapi kalau sama dokter didengerin, Bapak umurnya tinggal 2 hari lagi, Bapak makan tolong diatur, cukup 3 suap, gitu kan. Kira-kira didengerin nggak? Dengerin, Pak, dijalankan, Pak. Ya.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu memang tidak sesederhana ini, Pak. Itu perlu pemahaman, perlu ilmu untuk mendapatkan pemahaman tentang jalan keluar. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya penuh kepada Allah, memang betul, Pak. Itu mungkin kalau ditanya satu persatu, pernahkah di antara bapak ibu yang tiba-tiba saya kok memikirkan tentang sesuatu, tiba-tiba kok ada orang yang ngasih, misalnya katakanlah bapak pengen makan sesuatu gitu kan, tiba-tiba kok ada yang nraktir gitu, dari mana coba yang saya gerakin? Pernah suatu ketika nih saya sedang bimbing umroh, ya, sedang bimbing umroh, saya ini aus banget, kondisi tawaf kena terik matahari, ya kan, air nggak ada, ya. Di samping tiba-tiba orang nggak tahu negara mana gitu kan, badannya gede tinggi, nawarin air minum, ya kan? Siapa yang gerakin? Ngomong juga enggak, mengutarakan dengan kalimat juga enggak. Siapa yang menggerakkan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa yang keren itu namanya kuantum, Pak. Ya kan? Energi itu, Pak, satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Cuman energi ini gelombangnya siapa yang ngatur? Allah yang menyampaikan bahasa itu, dan kemudian Allah yang menggerakkan hati orang tersebut. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan kasih jalan keluar, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, ana indadoni abdi bi, aku tergantung dari prasangka hambaku. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini punya persepsi yang negatif, perasaan yang negatif terhadap sesuatu, maka yang negatif itulah yang akan kita tarik. Dalam bahasa yang keren, orang-orang barat itu menyebutnya law of attraction, hukum ketertarikan.